Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ketentuan sholat fardu. Kita awali dengan pengertian sholat. Secara bahasa, sholat itu berasal dari bahasa Arab as-sholatu yang bermakna ad-du'a'u atau doa. Sementara secara istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri atas perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian berikutnya hukum daripada sholat fardu ini. Hukum sholat fardu adalah fardu ain, yaitu kewajiban individu atau wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang sudah memenuhi syarat wajib. Artinya fardu ain ini tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, akan tetapi wajib untuk dikerjakan sendiri. Adapun dalilnya tentang sholat ini begitu banyak dalil perintah sholat di dalam Al-Quran. Di sini kami kutipkan satu saja, yaitu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi." Yang artinya, amal yang pertama kali akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Maka jika sholatnya baik, maka akan baiklah semua amalnya yang lain. Dan jika sholatnya rusak, maka akan dinilai rusak pula amal-amalnya yang lain. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Berikutnya adalah syarat wajib sholat. Syarat wajib ini maksudnya adalah syarat-syarat yang jika terpenuhi pada diri seseorang, maka seseorang itu menjadi wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat. Yang pertama adalah Islam. Artinya hanya orang yang beragama Islam saja yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, berakal sehat. Maksudnya adalah akalnya normal, tidak kurang, tidak ada masalah dengan akalnya atau jiwanya seperti misalnya gila atau idiot dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, baligh. Baligh ini maksudnya sampai, atau dia sudah sampai pada masa dewasa di mana dia sudah mempertanggungjawabkan semua tindakannya atau mukallaf. Adapun ciri-ciri orang baligh ini ada 3. Yang pertama, sempurnanya umur 15 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang kedua, keluarnya air mani bagi laki-laki. Dan yang ketiga, keluar darah haid bagi perempuan. Jadi meskipun belum berumur 15 tahun bagi laki-laki, kalau sudah keluar air mani maka dia sudah dianggap baligh. Begitu juga bagi perempuan, kalau sudah keluar darah haid walaupun belum berumur 15 tahun atau 9 tahun ke atas, belum sampai 15 tahun tapi sudah keluar darah haid, maka sudah dianggap baligh. Kemudian yang keempat, telah sampai dakwah Islam kepadanya. Maksudnya dia sudah mengetahui adanya kewajiban melaksanakan sholat ini di dalam Islam. Kemudian yang kelima, melihat atau bisa melihat dan mendengar. Jika 2 kemampuan ini tidak ada pada diri seseorang, tentu sulit sekali baginya untuk mengetahui atau mempelajari tentang adanya perintah-perintah atau syariat di dalam Islam, khususnya tentang sholat. Namun jika hanya salah satunya saja, misalnya dia bisa melihat tapi tidak bisa mendengar, maka dengan kemampuan melihat itu ia masih bisa belajar. Begitu juga jika dia hanya bisa mendengar tapi tidak bisa melihat, ia juga masih bisa belajar dengan pendengarannya, maka wajib baginya untuk melaksanakan sholat. Dan yang keenam, suci dari haid dan nifas. Ini khusus bagi perempuan. Karena bagi seorang perempuan yang mengalami haid atau nifas, maka tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan sholat. Dan yang terakhir, dalam kondisi terjaga. Artinya, orang yang wajib sholat hanya ketika dia dalam posisi sadar, posisi terjaga. Dalam keadaan tidur, ia tentu tidak wajib sholat karena ia tidak sadar.
atau dalam keadaan yang tidak terjaga. Berikutnya adalah syarat sah sholat. Syarat sah ini maksudnya adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sholat yang dilakukan itu menjadi sah. Dan syarat ini di luar pelaksanaan sholat itu sendiri. Adapun syarat sah sholat yang pertama adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Artinya jika seseorang sedang berhadas besar maka dia harus bersuci dengan cara mandi. Kalau dia berhadas kecil maka sebelum dia sholat pastikan dia sudah bersuci dengan cara berwudu. Kemudian yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Agar sholat kita sah, maka pastikan badan kita, pakaian kita, tempat di mana kita sholat terbebas dari najis. Kalau ada najis maka harus disucikan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Bagi laki-laki auratnya adalah dari pusar sampai lutut, sementara bagi perempuan adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian yang keempat, menghadap kiblat. Kiblat umat Islam di dalam melaksanakan sholat itu adalah Ka'bah yang ada di dalam Masjidil Haram di Makkatul Mukarramah. Pastikan ketika sholat posisinya betul-betul menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang kelima, mengetahui masuknya waktu sholat. Artinya, pastikan kita sholat itu memang benar-benar di dalam waktu sholat yang akan kita kerjakan. Tidak boleh di luar itu. Misalnya, kalau kita hendak melaksanakan sholat zuhur, pastikan memang sudah masuk waktu zuhur. Karena kalau belum masuk waktu zuhur, kemudian kita sholat, maka sholat kita menjadi tidak sah. Berikutnya adalah rukun sholat. Rukun sholat ini adalah hal-hal yang harus dilaksanakan di dalam sholat atau di saat berlangsungnya pelaksanaan sholat itu. Jadi bedanya rukun dengan syarat. Kalau syarat itu di luar sholat, sementara kalau rukun ini adalah di dalam sholat. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Niat ini adalah pekerjaan hati atau di dalam hati. Dalam mazhab Syafi'i, niat ini diucapkan dalam hati bersamaan dengan gerakan pertama. Jadi kalau dalam sholat itu gerakan pertama adalah takbiratul ihram, maka niat ini bersamaan dengan takbiratul ihram. Tapi dalam mazhab yang lain, misalnya mazhab Hambali, niat ini diucapkan di dalam hati sebelum sholat dikerjakan. Atau ketika hendak sholat. Kemudian yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Bagi orang yang mampu berdiri, maka wajib baginya untuk sholat fardu dengan cara berdiri. Karena jika tidak, maka sholatnya menjadi tidak sah. Kecuali jika dia sakit sehingga tidak mampu berdiri, maka dia boleh semampunya. Kalau mampu duduk, maka duduk. Tidak mampu duduk, bisa berbaring miring. Tidak bisa berbaring miring, maka berbaring telentang. Kemudian yang ketiga, takbiratul ihram. Yaitu mengucapkan kalimat takbir atau Allahu Akbar. Dan ini menandai dimulainya pekerjaan sholat setelah niat. Di saat lisan kita mengucapkan takbir, maka pada saat itu juga hati kita berniat untuk sholat. Kemudian yang keempat, yang termasuk rukun sholat adalah membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang kelima, yaitu ruku dengan tumakninah. Ruku ini maksudnya adalah membungkukkan badan atau meletakkan kedua telapak tangan ke lutut disertai membungkukkan badan yang membentuk sudut kurang lebih 90 derajat. Dan harus tumakninah. Tumakninah ini adalah diam sebentar atau tenang sejenak. Tenang ini maksudnya tubuh kita, anggota tubuh kita dalam posisi yang diam, tidak ada gerakan. Menurut para ulama, minimal lamanya dari tumakninah ini adalah sepanjang bacaan tasbih atau subhanallah. Jika ruku tidak disertai tumakninah, maka rukun sholatnya menjadi cacat sehingga bisa membatalkan sholat. Kemudian yang keenam, i'tidal dengan tumakninah. I'tidal ini adalah gerakan kembali tegak seperti semula, sebagaimana ketika kita berdiri membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. Sujud maksudnya adalah meletakkan 7 anggota badan ke tanah atau ke lantai, yaitu dahi dengan hidung, kemudian telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, lutut kanan, lutut kiri, dan jari kaki kanan dan jari kaki kiri. Kemudian yang kedelapan, duduk antara 2 sujud dengan tumakninah. Setelah sujud,
sebelum melakukan sujud yang kedua, kita harus duduk, yaitu cara duduknya adalah duduk iftirash, yaitu dengan telapak kaki kanan berdiri, sementara telapak kaki kiri kita dudukin. Itu namanya duduk iftirash. Dan itulah cara duduk saat duduk di antara dua sujud. Dan harus disertai dengan tumakninah. Kemudian yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir ini adalah duduk yang terakhir di dalam sholat. Atau duduk pada rakaat terakhir setelah sujud yang terakhir. Cara duduknya yaitu duduk tawaruk. Maksudnya duduk dengan posisi telapak kaki kanan berdiri, kemudian kaki kiri diselangkan di bawah kaki kanan, kemudian kita duduk ke lantai. Ini namanya duduk tasyahud akhir, dan ini adalah rukun di dalam sholat. Kemudian yang ke-10, yang termasuk rukun sholat berikutnya adalah membaca doa atau bacaan tasyahud akhir, yang biasanya diawali dengan kata at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu dan seterusnya. Nanti kita bahas di video tersendiri. Kemudian yang ke-11, membaca sholawat atas Nabi. Setelah kita membaca bacaan tasyahud, dilanjutkan dengan membaca sholawat atas Nabi. Dan ini merupakan rukun yang ke-11. Dan yang ke-12 adalah mengucapkan salam. Menurut mayoritas ulama, yang merupakan rukun dari mengucapkan salam ini adalah salam yang pertama. Sementara salam yang kedua itu masuk dalam sunnah-sunnah sholat. Bagaimana ucapan salamnya? Minimal assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah. Dan yang terakhir daripada rukun sholat ini atau yang ke-13 yaitu tertib. Maksudnya adalah berurutan antara rukun yang pertama sampai yang terakhir harus berurutan sesuai dengan posisinya masing-masing. Nah, terkait dengan rukun ini, para ulama juga membagi menjadi 3. Yang pertama ada rukun qalbi, maksudnya adalah rukun yang dikerjakan dengan hati, dalam hal ini adalah niat. Kemudian yang kedua ada rukun qauli. Rukun qauli ini maksudnya rukun yang dikerjakan dengan lisan, dengan perkataan. Misalnya membaca surah Al-Fatihah, membaca doa tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah rukun fi'li atau rukun yang dikerjakan dengan perbuatan. Misalnya berdiri bagi yang mampu, kemudian ruku, i'tidal, sujud, dan lain sebagainya. Demikian bagian pertama dari video tentang sholat fardu ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.